Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argani Wijaksono dengan NIM 241401096. Pada video ini, saya akan menjelaskan mini proyek UAS jaringan komuter 6 mengenai konfigurasi mikrotik router OS sebagai gateway untuk dua PC klien. Konfigurasi yang dilakukan meliputi instalasi virtual mesin, pengaturan network adapter, DHCP server, DHCP client, DNS, NAT, ACL untuk memblokir ping kedua website, dan pembatasan bandwidth menggunakan Simple Queue. Pertama, saya menyiapkan 3 virtual mesin pada Oracle VirtualBox. Virtual mesin pertama bernama UAS Mikrotik dan menggunakan Mikrotik Router OS. Kemudian, terdapat 2 virtual mesin klien, yaitu UAS Client 1 dan UAS Client 2. Yang keduanya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Ketiga virtual mesin tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. Mikrotik berfungsi sebagai router dan gateway, sedangkan kedua Ubuntu digunakan sebagai PC client untuk melakukan pengujian jaringan. Selanjutnya, saya mengatur 3 network adapter pada virtual mesin Mikrotik. Adapter pertama menggunakan mode internal network dengan nama jaringan UAS LAN. Adapter ini digunakan untuk menghubungkan Mikrotik dengan klien 1 dan klien 2. Adapter kedua menggunakan mode host only adapter. Adapter ini digunakan agar Mikrotik dapat dikonfigurasi dari komputer utama menggunakan aplikasi Winbox. Adapter ketiga menggunakan mode NAT. Adapter ini digunakan sebagai jalur Mikrotik untuk memperoleh akses internet dan VirtualBox. Pada kedua virtual mesin klien, network adapter diatur menggunakan mode internal network dengan nama jaringan yang sama, yaitu UAS LAN. Setelah pengaturan adapter selesai, saya melakukan konfigurasi IP address pada Mikrotik Router OS. Interface Ether 1 menggunakan alamat IP 192.168.20.1/24. Alamat ini berfungsi sebagai gateway untuk klien 1 dan klien 2. Interface Ether 2 menggunakan alamat IP 192.168.56.2/24. Interface ini digunakan sebagai jalur manajemen Mikrotik melalui Winbox. Kemudian Ether 3 memperoleh alamat IP 10.0.4.15/24 secara dinamis dari jaringan NAT VirtualBox. Tanda D pada alamat Ether 3 menunjukkan bahwa alamat IP tersebut diperoleh secara dynamic. Berikutnya, saya mengaktifkan DHCP client pada interface Ether 3. Hasil konfigurasi menunjukkan bahwa Ether 3 memperoleh alamat IP 10.0.4.15/24 dengan status bound. Status bound menandakan bahwa Mikrotik berhasil memperoleh konfigurasi jaringan dari DHCP server VirtualBox, termasuk alamat IP, default gateway, dan DNS. Interface Ether 3 kemudian digunakan sebagai jalur WAN atau akses internet. Selanjutnya, saya membuat DHCP server bernama DHCP1 pada interface Ether 1. DHCP server menggunakan address pool DHCP_pool 0 dengan list time selama 10 menit. Konfigurasi ini memungkinkan kedua klien mendapatkan alamat IP secara otomatis. Berdasarkan DHCP list, klien 1 memperoleh alamat IP 192.168.20.253, sedangkan klien 2 memperoleh alamat 192.168.20.254. Alamat klien 1 kemudian dibuat menjadi static list karena alamat tersebut digunakan sebagai target pada konfigurasi Simple Queue. Dengan static list, IP klien 1 tidak akan berubah setelah klien melakukan restart. Pada menu DNS, saya menggunakan DNS server 8.8.8 dan 1.1.1.1. Saya juga mengaktifkan pilihan
allow remote request. Pengaturan ini memungkinkan Mikrotik menerima dan meneruskan permintaan DNS dari kedua klien. Dengan konfigurasi ini, kedua klien dapat mengakses internet menggunakan nama domain seperti google.com, tidak hanya menggunakan alamat IP. Selanjutnya, agar kedua klien dapat mengakses internet, saya membuat rule NAT masquerade. Rule tersebut menggunakan chain src NAT, actionnya masquerade, dan out interface-nya itu ether3. Fungsi NAT masquerade adalah menerjemahkan alamat IP lokal milik klien menjadi alamat IP pada interface One Mikrotik. Pada tampilan rule NAT juga terlihat nilai paket dan bytes yang terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa trafik dari kedua klien telah melewati rule NAT tersebut. Selanjutnya, saya melakukan pengujian koneksi pada klien 1 dan klien 2. Pada klien 1 terlihat bahwa alamat yang diperoleh adalah 192.168.20.253/24 dengan default gateway 192.168.20.1. Ping menuju gateway berhasil dengan hasil 0% paket loss. Ping menuju 8.8.8.8 juga berhasil, yang membuktikan bahwa klien 1 dapat mengakses internet. Kemudian ping menuju domain google.com juga berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi DNS berjalan dengan baik. Pada klien 2, alamat IP yang diperoleh adalah 192.168.20.254/24 dengan default gateway yang sama. Pengujian ping menuju gateway 8 dan gateway google.com juga memperoleh balasan. Dengan demikian, kedua klien telah berhasil memperoleh alamat IP, terhubung ke Mikrotik, dan dapat mengakses internet menggunakan nama domain. Selanjutnya, saya membuat address list dengan nama blokir ping website. Di dalam address list tersebut terdapat dua domain yang akan diblokir aktivitas pingnya, yaitu youtube.com dan facebook.com. Router OS kemudian melakukan resolusi DNS terhadap kedua domain tersebut dan menampilkan alamat IP dinamis dari masing-masing website. Address list ini digunakan sebagai tujuan atau destination pada konfigurasi firewall ACL. Selanjutnya, untuk memblokir aktivitas ping, saya membuat rule firewall filter menggunakan chain forward. Source address yang digunakan adalah jaringan klien, yaitu 192, 168, dan 168.20.0. Protokol yang dipilih adalah ICMP, Destination Address List menggunakan blokir ping website, dan out interface menggunakan ether3. Action pada rule tersebut diatur menjadi drop. Setelah rule ACL diaktifkan, saya melakukan pengujian dari klien 1. Ping menuju YouTube menghasilkan 100% paket loss, ping menuju Facebook juga menghasilkan 100% paket loss. Sebagai pembanding, ping menuju DNS 8 dan Google masih memperoleh balasan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa firewall hanya memblokir aktivitas ping ke YouTube dan Facebook, sedangkan ping ke tujuan lainnya tetap diizinkan. Pengujian yang sama dilakukan pada klien 2. Pada klien 2, menuju YouTube dan Facebook juga menghasilkan 100% paket loss, sementara itu menuju DNS 8 dan Google masih mendapatkan balasan. Dengan demikian, rule ACL telah berhasil diterapkan kepada seluruh klien dalam jaringan. Selanjutnya, saya melakukan pembatasan bandwidth pada salah satu klien menggunakan Simple Queue.
Simple Queue diberi nama limit klien 1 dengan target alamat IP 192.168.20.253, yaitu alamat IP milik klien 1. Batas upload maksimal diatur sebesar 1 Mbps, sedangkan batas download maksimal diatur sebesar 2 Mbps. Pembatasan hanya diterapkan pada klien 1, sedangkan pada klien 2 tidak diberi pembatasan melalui Simple Queue. Selanjutnya, pengujian bandwidth dilakukan dari klien 1 menggunakan website fast.com. Hasil pengujian menunjukkan kecepatan download sebesar 520 kbps dan kecepatan upload sebesar 930 kbps. Nilai upload berada di bawah batas maksimal 1 Mbps, sedangkan nilai download berada di bawah batas maksimal 2 Mbps. Hasil kecepatan tidak harus sama dengan nilai batas karena Simple Queue hanya menentukan kecepatan maksimum. Kecepatan aktual juga dipengaruhi oleh kondisi jaringan, server pengujian, dan performa virtual machine. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pembatasan bandwidth pada klien 1 telah diterapkan. Berdasarkan konfigurasi dari pengujian yang telah dilakukan Mikrotik, router OS berhasil digunakan sebagai gateway untuk 2 PC klien. DHCP server berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada kedua klien. DHCP klien, NAT, masquerade, dan DNS juga berhasil dikonfigurasi sehingga kedua klien dapat mengakses internet menggunakan alamat IP maupun nama domain. Konfigurasi ACL berhasil memblokir aktivitas ping menuju YouTube dan Facebook tanpa memblokir ping ke tujuan lain. Selain itu, Simple Queue berhasil digunakan untuk membatasi kecepatan maksimal upload dan download pada klien 1. Dengan demikian, seluruh konfigurasi yang diminta pada mini proyek UAS jaringan komputer 6 telah berhasil dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.